Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Perdana dengan NIM 2004-2069 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum dan permasalahannya di Indonesia. Penegakan hukum adalah upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Menurut Surjono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah hukum. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Selain itu, penyusunan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang, sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. 2. Penegak hukum. Penegak hukum yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegak hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat. 3. Masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Maksudnya, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Dalam penegakan hukum dan permasalahan di Indonesia, tentunya adanya aparat-aparat yang bertugas. Yang pertama adalah kepolisian. Kepolisian Republik Indonesia yang disering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2. Kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal yang menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. 3. Hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan azas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 4. Advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. 5. Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi disingkat KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuk KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. 2. Problema penegak hukum di Indonesia. Yang pertama adalah lemahnya substansi atau materi perundangan. 2. Aparat penegak hukum yang kurang bermoral. 3. Sistem dan prinsip peradilan yang belum terlaksana secara baik. 4. Masih rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat.
Sengketa hukum litigasi dan non-litigasi. A. Litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh, sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi ada bermacam-macam jenisnya. Jenis kasus litigasi seperti 1. Mengenai pembebasan lahan, 2. Perbankan, 3. Sengketa keperdataan, 4. Kejahatan perusahaan, 5. Penyelesaian atas tuduhan palsu atau perebutan hak asuh anak atau difasilitasi oleh pengadilan agama. 2. Non-litigasi. Jalur non-litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian perkara di luar pengadilan ini diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Macam-macam penyelesaian sengketa dengan menggunakan metode non-litigasi antara lain. 1. Konsultasi. Ini merupakan salah satu metode non-litigasi di mana seorang klien mendatangi dan meminta pendapatnya atas masalah yang dihadapi. 2. Negosiasi. Cara ini memerlukan ahli dan konsultan untuk menengahi sengketa yang dihadapi para pihak yang bersengketa, bertemu untuk mencapai titik terang penyelesaian masalah. Perundingan ini akan menghasilkan kesepakatan bersama atas dasar yang lebih harmonis dan kreatif. 3. Mediasi. Cara penyelesaian sengketa lainnya dalam proses non-litigasi. Proses mediasi sendiri hampir sama dengan negosiasi, yaitu sama melakukan perundingan. Bedanya, proses mediasi menggunakan bantuan seorang mediator dalam proses perundingan dari pihak-pihak yang terkait. 4. Konsiliasi. Sejatinya para pihak yang bersengketa yang menggunakan metode non-litigasi melakukan perundingan satu sama lain. Jika menggunakan metode konsiliasi, akan ada seorang penengah yang disebut konsiliator. Pihak ini akan mengusahakan penyelesaian dari sengketa yang dihadapi. 5. Penilaian ahli. Proses ini merupakan suatu metode non-litigasi di mana para pihak bersengketa menanyakan atau meminta pendapat para ahli yang berkompeten sesuai keahliannya. Baiklah, hanya sekian penjelasan saya tentang penegakan hukum dan permasalahan di Indonesia. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.